Oke, baik. Shalom, selamat pagi. Anak-anak grade 7 dan 9, selamat pagi semuanya. Oke, bisa Miss Ina minta tolong untuk kalian mengaktifkan kamera kalian dulu ya. Ya, biar kita semua bisa melihat wajah-wajah kalian semuanya. Oke, baik, di sini Miss Ina sudah melihat ada Ibu Foni dan juga Ibu Ernatan ya. Selamat bergabung Ibu Foni dan Ibu Ernatan. Terima kasih sudah mau hadir pagi hari ini untuk mendampingi anak-anak membagikan ilmunya buat anak-anak pagi hari ini. Terima kasih Bu Foni, Ibu Ernatan juga. Oke. Sama-sama. Oke, Bu. Baik. Sama-sama. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silakan anak-anak untuk mengaktifkan kameranya. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan dari guru tamu yang spesial banget ya pagi hari ini. Oke, silahkan anak-anak jangan malu-malu untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Baik, Miss Ina persilahkan. Di sini sudah 85 partisipan yang sudah bergabung ya. Jadi masih ada yang belum bergabung siswa-siswi kita. Mungkin wali kelas bisa mengingatkan tuh anak-anak untuk segera bergabung ya, biar tidak ketinggalan materi kita pagi ini. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya. Jadi pagi hari ini sesuai dengan rundown yang sudah dibagikan oleh wali kelas kalian masing-masing, ya. Hari ini kita kedatangan guru tamu yang kedua, yaitu di sini ada Ibu Foni, ya. Semua Miss Ina yakin banyak yang sudah tahu Ibu Foni ya. Jadi Miss Ina akan bacakan riwayat hidup dari Bu Foni ya, yang belum tahu ya, biar tahu semuanya yang hadir hari ini ya. Beliau, nama lengkap beliau adalah Foni Agustina Susanta, SPD MPDK. Ya, kemudian beliau lahir di Surabaya 23 Agustus tahun 1969, beralamatkan di Jalan Antosuro, Perum Lembah Pujian, C10, Denpasar, Bali. Kemudian untuk pendidikan, beliau D2 BPLP Nusa 2 tahun 1990, kemudian S1 IKIP PGRI Bali tahun 2005, kemudian S2 Morling College NSW, kemudian terakhir S2 Magister Pendidikan Agama Kristen tahun 2013, STT Kingdom Bali. Untuk pengalaman kerja beliau, Kepala TK Tunas Daud ya dari tahun 1998 sampai dengan 2007, kemudian bagian pengembangan Sekolah Tunas Daud dari tahun 2007 hingga sekarang masih di bagian pengembangan Sekolah Tunas Daud. Dan sekarang sebagai Kepala TK Tunas Harapan Denpasar ya sampai dengan sekarang. Kemudian pengalaman di bidang pendidikan, beliau pengurus IGTKI PGRI Provinsi Bali hingga sekarang, koordinator SIPAUD, Asosiasi Pendidikan Battle 2020 sampai dengan sekarang. Wow. Si pendidikan Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Bali NTB, narasumber berbagai pelatihan terkait PAUD. Ya, wow, luar biasa ya, pengalamannya banyak banget dan sangat aktif sampai dengan sekarang, banyak sekali ya berkecimpung di bidang pendidikan terutama di sini ya. Kemudian untuk prestasi ya, di sini 6 besar Rocky Innovator Challenge Digital Creative and Craft ya yang diselenggarakan di Klat Industri Denpasar, Kementerian Perindustrian. Kemudian juara 3 Lomba Guru Berdedikasi tingkat nasional yang diselenggarakan MPK. Kemudian finalis 10 besar Lomba Foto Pendidikan diselenggarakan Kemendikbud tahun 2019. Kemudian finalis 10 besar Lomba Cipta Lagu Sekolah Minggu. Oke, luar biasa Bu Moni. Nah, di sini hari ini kita akan belajar dari narasumber kita ya bersama Bu Foni dan juga Ibu Ernatan, mungkin nanti bisa memperkenalkan diri kalau Ibu Erna ya. Kemudian kita mengundang Bu Foni di sini karena memang beliau itu adalah salah satu relawan ekoenzim Nusantara. Mungkin banyak dari kita sudah
mendengar ya ekoenzim itu seperti apa. Nah, ini kebetulan dari kelas 7 dan kelas 9 cukup berkaitan dengan materi yang mau kami angkat dalam minggu tematik ini, Bu. Jadi makanya kami ingin belajar dari Ibu Foni dan juga tim belajar bagaimana dari kelas 9 nanti konsep bioteknologi, mungkin di sana dari ekoenzim itu kita bisa belajar, kemudian dari kelas 7 bagaimana kita mengolah sampah, mungkin eco green, itu bisa kami belajar dari Ibu pada pagi hari ini. Oke, baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari guru tamu kita, mari kita satu dalam doa dulu ya. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami dalam Zoom meeting ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan penjelasan dari guru tamu kami ya Tuhan, Ibu Foni dan juga Ibu Ernatan. Kiranya apa yang disampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan dapat memberikan pengalaman yang baru buat kami, dapat kami tuangkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau memberkati kegiatan kami sepanjang hari ini dari awal hingga akhir nanti ya Bapak, semoga boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Juga kami berdoa buat setiap media, sarana, serta jaringan internet yang kami pergunakan masing-masing ya Tuhan, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik. Langsung saja kepada Ibu Foni, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu Foni. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi selamat buat pagi. Guru-guru hebat dari SMP Tunas Daud, dan selamat pagi juga buat anak-anak generasi unggul Indonesia yang ada di kelas 7 dan di kelas 9. Salam sehat semuanya pagi hari ini. Dan sungguh sebuah kemurahan Tuhan kalau saya boleh berbicara di rumah sendiri. Wah, itu luar biasa ya. Tapi satu hal lagi yang saya mau info sebelumnya, mungkin belum diperkenalkan rekan saya yang hadir bersama-sama saya, relawan Ekoenzim Nusantara, yaitu Ibu Ernatan ya. Ibu Ernatan ini nggak ditulis kurikulum CV-nya, tapi daftarnya udah banyak banget ya. Beliau sangat concern saat ini terhadap lingkungan ya. Kami berdua banyak menjadi aktivis untuk lingkungan saat ini. Jadi tidak hanya di ekoenzim aja, tetapi kami juga mulai belajar banyak hal ya, terutama pengelolaan untuk limbah-limbah sampah yang lainnya selain di setelah sampah organik ya. Dan Ibu Ernatan ini saya memperkenalkan beliau ya. Beliau adalah pencipta lagu ya, dari anak-anak supaya tahu semua, harusnya diputer nih pagi hari ini di sini lagunya. Bukan salam ekoenzim ya. Lagu ekoenzim salah satunya diciptakan oleh Ibu Ernatan. Lagunya luar biasa bagus banget. Dan itu menginspirasi banyak orang. Dan beberapa lagu rohani pun sudah dipublishkan ya, maksudnya dinyanyikan oleh banyak kalangan artis ya, dan juga menjadi berkat ya, banyak di dalam pelayanan. Tapi yang luar biasa adalah beliau tidak minta royalti ya. Itu isu tren yang lagi menghangat saat ini. Jadi yang luar biasa tidak minta royalti, nanti royaltinya dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu anak-anak bisa belajar ya dari tempat ini bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan ya. Dan tidak hanya itu, tadi yang dikatakan Miss Vina baca ini dan itu ya, prestasinya Miss Foni mungkin dan sekolah Miss Foni mau bilang satu hal sebelum mulai acara ini. Itu semua nggak ada artinya ya, itu hanya menjadi seonggok kertas saja, sebuah dokumen saja, apabila ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan tidak pernah kalian dedikasikan untuk kesejahteraan manusia. Ya, itu hanya menjadi sebuah onggokan kertas yang sampah, akhirnya tidak menjadi berguna. Bila walaupun sekolah kalian setinggi langit, mau sampai S.Jus atau S
berapapun ya, kalau kalian tidak pernah menggunakan ilmu itu untuk kesejahteraan manusia, kalau hanya punya ilmu itu hanya untuk dipakai untuk diri sendiri, hanya untuk kemasyhuran nama sendiri, hanya untuk apa ya, menjadi kebanggaan diri sendiri, itu nggak ada gunanya semuanya ya. Jadi itu ilmu yang kalian dapatkan harus segera diaplikasikan kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekeliling kita supaya mereka dapat menikmati, merasakan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bergeser terus ya anak-anak ya. Ilmu pengetahuan itu berkembang terus dan sangat-sangat maju ya, sehingga saat ini tuh perubahan semakin cepat. Ya, seperti ini. Dulu ekoenzim nggak pernah dikenal orang, tapi sekarang sangat dikenal. Saya mulai share screen ya. Nanti di dalam kegiatan ini kalian memang ya Miss Wina mengharapkan buka kamera, tapi memang mungkin ini bukan karena malu-malu nih Miss Wina, karena memang sudah habitnya mungkin ya tidak membuka kamera. Jadi buat saya tidak ada masalah, kalian tidak membuka kamera, yang penting telinga kalian mendengar ya, dan kalian juga bisa melakukan, tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan. Kemudian satu hal lagi, pada saat nanti saya memaparkan materi ekoenzim ini, feel free to ask. Jadi boleh tanya apa saja di chat, nggak harus nanti ada kolom tanya jawab sendiri secara terbuka, tapi bisa bertanya di chat ya. Banyak aja tanya chat. Kita akan jawab semua pertanyaan kalian lewat chat ya. Jadi silahkan bertanya lewat chat ya. Mungkin ada yang nggak mau ngomong tapi pertanyaannya banyak di dalam pikirannya, ya udah lewat chat aja supaya ini benar-benar bermanfaat ya. Kalau enggak, nanti ini hanya sekedar program yang dibuat oleh Miss Wina nih dan teman-teman. Izin share screen ya, Miss Wina. Iya, Ibu, silakan. Udah nampak belum di layar? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim itu adalah cairan sejuta manfaat. Itu nama kerennya mereka. Tidak berlebihan bila ekoenzim itu dikatakan cairan sejuta manfaat. Pagi hari ini saya mau bertanya kepada kalian ya, apa yang kalian lakukan dengan sampah yang ada di dapur kalian? Nah, setiap hari pasti kita mengeluarkan sampah ya di rumah kita ya. Mamamu masak, papamu masak, kamu sendiri juga punya sampah ya. Apa yang kalian lakukan dengan sampah-sampah itu yang di rumah kalian, di dapur kalian? Apakah seperti gambar yang ada di layar ini, kalian masukkan di mana namanya, kresek atau di plastik, kemudian kalian buang itu ke tong sampah ya, yang tong sampah akhirnya dipungut oleh orang-orang itu, kemudian termasuk petugas-petugas sampah dibawa ke TPS, tempat pembuangan sampah sementara, kemudian dibawa ujung-ujungnya ke TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Apakah seperti ini yang kalian lakukan, atau sudah ada di antara anak-anak ini yang mengelola sampah di rumah? Tolong chat ya, nggak usah dijawab secara lisan, tolong di chat aja, tolong di chat, nanti Miss Vina bisa bantu untuk baca ya. Siapa di rumahnya yang sudah mengelola sampah, baik itu dipilah sampahnya untuk dibawa ke bank sampah maupun dikelola dengan cara yang lain. Ada bikin kompos, ada bikin got magot, kemudian ada yang bikin biori, kemudian ada yang bikin ekoenzim, ada yang didaur ulang seperti itu, ada yang dibuat untuk bikin kreativitas seperti tutup botol dan sebagainya, menjadi kreativitas barang-barang yang lain berguna, atau dijadikan apa ya, bagian dari luspat yang akan bisa dipakai untuk bermain. Nah, silahkan di chat apa yang kalian kerjakan dengan sampah-sampahmu di rumah ya. Oke, sudah ada yang jawab kah? Di sini belum. Wah, ditaruh di taman. Good Meta, very good. Ditaruh di taman. Itu salah satunya kompos ya, Meta, bukan ditimbun ya, di apa namanya, di tanah ya. Oke. Nah, kita harus mengurangi beban sampah ya, beban di TPA ya, tempat pembuangan akhir. Karena apa? 60% dari sampah yang dibuang di tempat pembuangan sampah akhir itu adalah sampah organik
yang pengelolaannya sangat buruk ya. Sampah organik itu apa sih? Sampah dari kulit buah, buah-buahan yang busuk maupun sayur-sayuran. Ya, itu adalah sampah-sampah organik ya maupun daun-daunan. Nah, fakta yang kita dapati adalah bahwa di Indonesia ini hasil survei ya anak-anak ya, bahwa 0,7 sampai 21 kilo itu setiap harinya itu rata-rata orang mengeluarkan sampah. Setiap manusia di Indonesia setiap harinya itu punya sampah antara 700 gram sampai 2,1 kilo setiap hari. You can imagine what happened in a year. Dalam 1 tahun tentu 1 orang saja bisa menimbun sekian ton sampah. Hanya 1 orang saja. Luar biasa, mengerikan. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka sampah-sampah ini sangat membahayakan ya. Dari sampah-sampah yang ada di TPA itu 60% adalah sampah organik. Dulu kita berpikir bahwa plastik ya itu menjadi sampah yang sangat berbahaya. Wow, sampai didengung-dengungkan. Semua harus ganti dengan kertas dan sebagainya. Memang sampah plastik itu berbahaya, semua tahu. Ya, tapi saat ini sampah plastik sudah banyak yang didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Ya, banyak pabrik-pabrik yang bisa mengolah sampah-sampah plastik menjadi biji-biji plastik yang diolah kembali. Tetap itu menjadi perhatian juga ya saat ini. Kertas yang sampah kurang lebih 9%, itu pun bisa diolah kembali. Dan sekarang sudah mulai semua orang paperless, mengurangi yang kertas, termasuk sekolah pun sudah mulai paperless. Kalian sudah mulai diajarkan semua menyimpan file di dalam gadget kalian untuk dipakai belajar ya. Sudah mulai berkurang. Karet dan sebagainya, logam itu semua ada, tapi dalam persentase yang kecil. Ya, sedangkan sampah organik yang tadi Bu Poni bilang yaitu sayur, kemudian kulit buah, buah-buahan yang udah busuk, sayur-sayuran juga yang sudah busuk, itu jumlahnya 60%. Bayangin, sangat besar sekali, ya. Dan isu terbesar saat ini yang ada adalah penyumbang daripada TPA itu 48% itu dari rumah tangga, dari rumah-rumah, termasuk rumah kalian dan rumah Kak Foni ya, rumah Bu Foni juga ya. Jadi artinya rumah kita ini adalah penyumbang sampah terbesar. Dan apa yang harus kita lakukan? Apakah selama ini sih mungkin kalian hanya melihat sampah di rumah kalian itu 1 hari 2 hari karena tukang sampah udah datang langsung jemput, mama papamu bayar setiap bulan. Tapi apakah kita hanya puas sampai di sana? Nggak bisa, itu nggak selesai masalah di situ ya. Masalahnya nggak selesai di sana. Nah, ternyata sampah-sampah yang menggunung di dalam TPA itu menyebabkan apa? Terjadinya banyak gas ya. Gas yang paling berbahaya, macam-macam gas yang ada di sana termasuk karbon dioksida ya. Tapi yang ada yang lebih berbahaya dari karbon dioksida yaitu CH4 atau metana ya. Gas metana ini berbahaya sekali. Nah, anak-anak semua, berbagai macam gas yang dihasilkan dari tumpukan-tumpukan sampah organik tadi yang ada di TPA maupun di TPS, selain menghasilkan bau busuk yang tidak enak dan tidak sedap ya. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena pada yang lalu saya dengan Bu Ernatan juga dengan teman-teman yang lain relawan kami menyemprot ya TPS yang ada di Denpasar. Kami semprot TPS dengan ekoenzim. Supaya apa? Mengurangi baunya. Dan itu benar, setelah 15 menit di setiap TPS kami semprot dengan ekoenzim ya, baunya itu mulai hilang. Tidak hanya itu, tapi terurai dengan cepat ya. Ini yang penting. Nah, saya kembali lagi, efek dari pada sampah ini apa? Global warming ya. Kita udah tahu bahwa suhu bumi ini meningkat. Apabila suhu bumi meningkat, maka kutub utara maupun kutub selatan, di mana di situ banyak sekali es akan mencair. Kalau es mencair, kalian sudah tahu toh ya, mau jadi apa? Berubah kan? Menyublim, berubah menjadi mencair ya. Kemudian apa yang terjadi? Volume air bertambah. Volume air bertambah di mana? Di lautan tentu saja bertambah volume air. Nah, dengan bertambahnya volume air ini, maka terjadilah beberapa efek yang lain, termasuk climate change. Nah, saat ini climate change menjadi
sebuah isu yang besar di dunia ini. Bahkan Presiden Jokowi pun hari-hari ini menghadiri ya sebuah konferensi besar internasional yang berbicara tentang climate change, tentang perubahan daripada suhu dan climate ya dan iklim. Dan ini berbahaya sekali buat kita semua. Kalau diperhatikan secara teliti dan semua, lihat ya survei-survei yang ada dan lihat fakta-fakta yang ada bahwa saat ini pulau-pulau yang kecil pun sudah tenggelam. Pulau-pulau yang kecil sudah tenggelam ya. Kepulauan Seribu yang ada di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten situ ya, itu sudah nggak 1.000 lagi saat ini. Nah, bagi dengan pulau-pulau yang lain yang ada di Indonesia pun beberapa pulau kecil sudah tenggelam. Karena apa? Karena volume air yang sudah meningkat. Ya. Nah, ini akan siapa yang berpotensi ya terjadinya perubahan cuaca seperti ini? Banyak ya, banyak yang memiliki potensi ya, termasuk pertanian yang tidak dikelola dengan baik itu menjadikan potensi ya untuk terjadinya perubahan ini, dan termasuk kita juga penyumbang sampah-sampah yang ada. Nah, PBB sendiri pada tahun 2018 sudah mengumumkan bahwa kita hanya punya waktu 12 tahun untuk mencegah malapetaka pemanasan global. Nah, 12 tahun dari tahun 2018. Sekarang tahun berapa? Sekarang udah tahun 2021. Berarti udah 3 tahun berjalan. Tinggal 9 tahun lagi. Kalau kita semua tidak sadar, kita semua, kalian hanya melihat, oh saya panas, tapi di rumah ada AC, di kelas ada AC. Nanti kalau dalam tatap muka terbatas, AC-nya tetap nyala, walaupun anaknya cuma sedikit di dalam kelas. Ya, karena panas. Coba kalau dimatiin, pasti nanti ada yang komplain lah. Ya, awal-awal semua setuju ya. Tapi nanti sudah jalan 2-3 hari, coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, kita lihat ya, bahwa kalian mungkin berpikir, oh sekarang aku nggak apa-apa kok, sekelilingku aman-aman aja. Please, jangan berpikir hanya melihat diri kalian sendiri. Kita tidak diciptakan menjadi manusia egois loh sama Tuhan. Tetapi kita menjadi makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang memiliki mandat budaya. Yaitu apa? Perhatikan lingkunganmu. Dan saya percaya kita semua sepakat bahwa kita harus bergerak cepat ya untuk mencegah malapetaka pemanasan global. Kalau pemanasan global ini terjadi, maka bencana yang sangat-sangat besar dan mengerikan akan terjadi di belahan bumi ini. Dan itu bukan nakut-nakutin ya anak-anak ya, berarti ini serius gitu. Makanya kami semua relawan harus benar-benar belajar dan kami melakukan apa yang bisa kami lakukan, bukan dalam skala yang wah gede, tapi start from our house, start from our kitchen. Itu yang kita lakukan. Nah, sekali lagi, Miss mau tanya ya, Bu Moni mau tanya, di bagian rumah kamu mana sih yang nggak ada zat kimianya? Ya, kalau buat kalian yang mau bertanya nanti boleh langsung chat ya. Nah, di bagian rumah kamu, di bagian mana sih yang nggak ada zat kimianya, yang bisa dikurangi atau dihindari? Di dapurmu ada nggak zat kimia? Bersihin kompor pakai apa? Ngepelnya pakai apa? Cuci piringnya pakai apa? Cuci lapnya pakai apa? Pakai sabun dong, Miss. Loh iya, pakai sabun, Nak. Tapi sabunnya itu dari zat kimia atau bukan? Nah, itu pertanyaannya. Ya kan? Terus kamar tidurmu pakai zat kimia enggak? Nah, ya kan? Ada obat untuk membasmi nyamuk enggak? Pakai apa namanya, dibersihin nggak, dipel nggak, disapu, kemudian dilap nggak furniture yang ada di kamar kita. Itu semua pakai apa? Nah, tentu saja zat kimia ya di dalamnya. Mandi, kamu mandi pakai apa? Sampo, sabun. Sampo sabunmu udah organik atau sampo sabunmu juga pakai zat kimia? Nah, itu kan menjadi apa ya? Hilang. Masih ada yang bocor ya, Miss, mohon dibantu. Nah, itu semua kan zat kimia. Nah, bagaimana bila hidupmu dipapar oleh zat kimia secara terus-menerus? Apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Pasti sakit kan? Nah, ada banyak sakit penyakit seperti kanker, sakit gagal ginjal. Itu bukan hanya karena pola makan yang tidak benar,
tetap pola makan tidak benar itu menjadi kontribusi terbesar ya. Karena kita lebih anak-anak sekarang juga suka banget dengan makan makanan yang instan, suka banget dengan makan-makan yang manis-manis banget, terus kemudian yang terlalu asin, yang kita tidak memperhatikan pola makan yang sehat gitu. Dan tidur kita suka ngelembur, main game sampai malam-malam sampai subuh-subuh ya. Dan besok paginya mau sekolah udah ngantuk, masuk kelas tutup aja kameranya, guru ngajar ngorok-ngorok di rumah, kita nggak ada yang tahu ya, tapi kalian harus manusia bertanggung jawab ya. Nggak ada itu yang Miss Woni bilang di sini, itu nggak ada, itu adanya di sekolah-sekolah lain, bukan di Tunas Daud kali ya. Nah ya kembali lagi ke sini. Nah gimana caranya kita supaya nggak terpapar kimia dengan yang banyak seperti itu? Miss Woni sendiri pernah sakit ya, jadi udah pernah ngerasain betapa tidak enaknya sakit, betapa nggak enaknya kalau mau habis dioperasi, itu nggak enak banget gitu loh. Nah, kenapa saya benar-benar mau belajar tentang hal ini? Karena dengan ekoenzim ini kita banyak bisa mengurangi zat-zat kimia yang ada di rumah-rumah kita. Nah, gimana tuh caranya? Keren banget ya, dari limbah menjadi manfaatnya yang banyak banget gitu. Nanti kita akan ajarkan kepada kalian ya bagaimana caranya. Ini dia, jadi ekoenzim itu menjadi sebuah salah satu, saya tidak bilang satu-satunya solusi loh ya, tapi salah satu solusi untuk mengurangi beban TPA, tempat pembuangan akhir, mengurangi pemanasan global, ya, dan menjadi alternatif ya kimia sintetis. Ya, ini yang kita lakukan. Nah, apa itu ekoenzim? Ekoenzim itu adalah cairan yang serbaguna hasil fermentasi selama 90 hari dengan sistem anaerob. Itu kayak apa sih? Gitu. Jadi memang bentuknya cairan dan itu difermentasi selama 3 bulan. Di bulan pertama dia akan berubah ya menjadi alkohol. Bulan kedua dia akan berubah menjadi cuka. Dan bulan ketiga dia akan berubah menjadi enzim. Dan dengan sistem anaerob itu yang benar-benar kedap. Artinya tidak ada udara yang masuk. Nanti akan dijelaskan kenapa harus kedap. Kalau nggak kedap akibatnya apa ya. Ini ada juga ya. Jadi sangat mudah mengolahnya, nggak perlu ribet, ya nggak perlu waktu yang banyak, dan manfaatnya berjuta-juta manfaatnya. Jadi larutan ekoenzim ini mengandung banyak sekali jenis enzim alami ya, karena dia berasal dari tumbuhan dan sayuran yang dihasilkan oleh mikroba. Jadi setiap jenis enzim itu memiliki fungsi yang penting dan spesifik ya dalam sistem proses biokimianya. Nggak beda-beda fungsinya. Jadi di dalam ekoenzim ini sendiri nanti kalau sudah jadi, sudah difermentasi selama 90 hari bahkan boleh lebih, itu ada unsur hara di dalamnya, ada unsur asam di dalamnya, termasuk asam amino, lipase dan sebagainya ya. Kemudian ada juga unsur-unsur enzimnya itu sendiri yang memberikan manfaat yang begitu banyak untuk kesejahteraan manusia tentunya ya. Nah, oleh karena itu ekoenzim ini bisa digunakan di mana? Di bidang kesehatan, bisa digunakan di bidang pertanian. Jadi kalau ada orang tua kamu yang punya bisnis pertanian, bisa pakai ekoenzim. Yang bergerak di bidang kesehatan juga bisa pakai ekoenzim. Juga untuk perbaikan kualitas lingkungan, yaitu air, udara, dan tanah, itu juga bisa. Dan bisa juga untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Siapa sih yang menemukan ekoenzim? Nah, ini dia penemu ekoenzim. Ekoenzim itu ditemukan oleh Dr. Rosukon Pompanfong. Beliau adalah pendiri dari Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang melakukan penelitian dari tahun 1980. Jadi udah sekitar 30 tahun lebih Dr. Rosukon ini mengadakan penelitian tentang ekoenzim ya, dan sampai juga mendapat penghargaan dari PBB. Kemudian ekoenzim ini diperkenalkan secara luas oleh Dr. Joinan On, ya, dokter dari Penang. Seorang dokter dari Penang, dia yang memperkenalkan ekoenzim ini kepada seluruh dunia bagaimana manfaat ekoenzim. Yang luar biasa dari Dr. Rosukon adalah
Beliau begitu pandai, begitu rendah hati, ya, begitu melihat kepentingan dan kesejahteraan manusia. Beliau tidak egois. Jadi Dr. Sukon memutuskan untuk tidak menghak patenkan ekoenzim. Wow, kalau ekoenzim ini dihak patenkan, terus diperjualbelikan, Dr. Sukon akan menjadi orang yang sangat kaya. Cuannya tuh banyak gitu ya, katanya. Kalau istilah sekarang. Tapi Dr. Sukon bukan orang yang seperti itu. Dia orang yang lebih menghargai manusia, sehingga dia tidak mau menghak patenkan ekoenzim ini, sehingga ekoenzim ini dapat dibikin dan dilakukan oleh semua orang di dunia. Jadi kalau kalian mau bikin ekoenzim, tidak perlu minta izin kepada Dr. Sukon, karena Dr. Sukon tidak menghak patenkan. Malah dia nulisnya apa? Just do it. Just do it. Lakukan saja sebanyak mungkin, sesering mungkin. Kalian bisa, karena kalian akan menyelamatkan bumi. Nah, bagaimana cara membuat ekoenzim? Cara membuat ekoenzim ini akan dijelaskan oleh Ibu Ernatan. Yuk, silahkan Ibu Ernatan. Terima kasih Kak Moni. Shalom, selamat pagi semua adik-adik. Aku panggilnya adik-adik aja ya, biar enak. Tadi Kak Foni sudah jelasin juga, udah kenalin juga ya. Satu hal yang mungkin Kak Foni lupa kasih tahu, Kak Erna dulu juga pernah ngajar di Tunas Daud ya, cukup lama, 5 tahunan. Jadi cukup mengenal sekolah kalian dengan baik ya. Dan anak-anak TD itu selalu kreatif. Dan hari ini Kak Erna percaya bahwa apa yang Kak Foni dan Kak Erna sampaikan tentang ekoenzim ini juga akan kalian respon dengan positif, bukan hanya diambil ilmunya tapi juga akan dipraktekkan. Setuju ya Kak Foni ya? Mari kita sama-sama belajar bagaimana cara membuat ekoenzim. Yang pertama kita tentu harus punya wadah atau tempatnya. Nah di gambar-gambar ini dijelaskan bahwa kita menggunakan wadah plastik ya dengan mulut yang lebar. Kemudian tidak boleh kaca, tidak boleh kaleng, tidak boleh botol plastik yang mulutnya kecil. Mulut kecil ini maksudnya kayak ini, botol air mineral ini kan mulutnya kecil ya. Kenapa kok harus plastik? Kenapa kok harus mulutnya lebar? Yang pertama, mulut lebar itu untuk memudahkan pengeluaran gas yang dihasilkan pada minggu-minggu pertama sampai 1 bulan pertama proses fermentasi ekoenzim itu sendiri ya. Jadi kenapa ini hubungannya kenapa tidak boleh mulutnya kecil? Karena kalau mulutnya kecil, proses pengeluaran gas atau pembuangan gas itu akan lambat, sehingga tempat itu akan menggembung dan ada resiko terjadi ledakan karena gas yang banyak di awal-awal pembuatan ya. Jadi kenapa juga itu tidak boleh kaca, karena kalau sampai terjadi seandainya meledak, wadahnya kalau kaca itu akan melukai kita dan itu berbahaya. Kemudian kenapa tidak boleh kaleng? Karena kaleng itu dalam proses fermentasi menjadi alkohol dan cuka itu akan menyebabkan wadahnya jadi berkarat dan itu akan mempengaruhi proses hasil dari ekoenzim sendiri. Oke, itu ya tentang wadah ya. Jadi yang bagus digunakan itu seperti yang di bawah ini, ada kaleng dari bekas klorin dan gentong yang biru ini atau kaleng bekas cat yang sudah dibersihkan. Ini akan lebih bagus karena kedap udara juga. Tapi kalau mau pakai yang seperti ini, kaleng kerupuk ini juga boleh. Hanya nanti perlu ditutup dengan plastik lagi dan dilakban supaya kedap udara. Karena ada celah di sini dan bahan plastiknya juga tidak sekuat kaleng-kaleng yang di bawah ini. Oke, next. Kak Foni bisa bantu saya? Oke, nah ini adalah video di mana terjadi ledakan karena gas yang sangat besar. Nah, dan terjadilah air mancur dari ekoenzim yang ketinggiannya itu kalau kalian lihat atau pernah ngalamin ntar ya, jangan sampai ngalamin ya, tapi karena pernah ngalamin itu bisa tutupnya itu bisa mencelat sampai ke
plafon ke atas ya. Kemudian itu bisa jaraknya cukup jauh ya. Jadi beramburan semua kan sayang. Kita sudah membuat dengan susah payah terus kemudian hasilnya terbuang seperti ini. Itu karena itu tadi pakai mulut kecil sehingga gasnya over dan kemudian susah keluar akhirnya terjadi ledakan. Oke, next. Kemudian setelah wadah kita akan masuk ke bahan ya. Bahan untuk penggunaan ekoenzim, pembuatan ekoenzim yang pertama, kita harus punya molase atau gula merah atau gula aren dan bukan gula pasir karena gula pasir itu biasanya sudah pabrikan dan ada mungkin campuran pemutih dan zat-zat yang lain ditambahkan. Yang paling gampang, mudah dan murah itu kita menggunakan molase. Seperti ini yang bentuknya kayak kecap manis hitam nih ya. Ini bisa dibeli online atau ada penjual-penjual molase yang nanti bisa diinformasikan ya. Dan kemudian pastikan bahwa kalau kita menggunakan gula merah atau gula aren itu adalah gula yang benar-benar murni yang bukan campuran ya, yang nggak ada campurannya. Ini kalau di desa atau di kampung mungkin gampang dapatnya ya, tapi kalau kita di kota harganya itu jelas lebih mahal daripada molase, gitu ya. Kalau molase ini contohnya, kalau molase ini 1 kilo 10 ribuan, sekitar 10 ribu. Kalau gula merah ini biasanya bisa gula tebu aja 15.000 per kilo ya. Jadi kalau memang kesulitan ya pakai aja molase, kecuali memang kalian punya banyak gula merah ya silahkan. Nanti yang membedakan itu hanya pada warna dari EE-nya aja ya, warna dari ekoenzimnya aja. Kalau pakai molase dia warnanya lebih gelap, itu aja sih. Tapi secara hasil dan khasiat tidak ada bedanya. Kemudian yang kedua, kita perlu air ya. Air yang bisa digunakan itu adalah air sumur, air hujan yang tidak mengenai atap. Maksudnya ditampung langsung dari langit ya. Tidak yang jatuhan dari apa itu namanya atap dulu terus baru ditampung kan kotor ya, udah kena atap. Lalu air buangan AC ini juga bisa dan PDAM. Tapi kalau air PDAM itu airnya harus diendapkan dulu 1 malam. Kemudian yang berikutnya ya jelas kita perlu bahan utamanya yaitu sampah organik atau bio ya, kita bilangnya bio yang tidak berlemak dan kulit keras. Apa sih bio ini? Bio ini adalah kulit buah-buahan ya dan juga mungkin sayur yang kita nggak makan. Jadi misalkan mama lagi masak atau kalian lagi masak, terus sayur itu kan ada bagian-bagian tertentu yang harus dipotong. Misalkan wortel itu kulitnya dikupas atau mungkin sawi itu tangkainya ada yang dipotong. Nah, itu yang digunakan. Lalu ketika kita makan buah-buahan juga kulitnya kan ada yang tidak dimakan ya. Itu bisa digunakan sebagai bahan. Nah, kita masuk dulu sebelum kita membuat itu kita harus ingat rumusnya ya. 1 3 10. 1 3 10 itu harus dihafalkan ya. 1 bagian gula ya kita biasanya gunakan satuan kilo. Kemudian 3 bagian bio ya itu kita pakai kilo juga dan 10 bagian air itu kita pakai liter. 1 3 10. Kemudian cara pembuatannya adalah tempatkan dulu air dalam wadah lalu masukkan gula, larutkan. Setelah itu baru masukkan bio-nya ke dalam ya. Bio yang mau dipakai itu harus dibersihkan dulu atau dicuci dulu dengan air yang sudah diberi ekoenzim ya. Kalau kalian tanya, lah kalau belum punya ekoenzim gimana? Ekoenzim itu bisa didapatkan secara gratis dengan menghubungi relawan-relawan ekoenzim ya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Di Sekolah Tunas Daud pun sudah tersedia karena tahu Sekolah Tunas Daud sudah menggunakan ekoenzim untuk keperluan maintenance sekolah ya. Jadi kita juga kalau makan buah kan nggak langsung dimakan, pasti dicuci dulu ya. Biasakan mencuci kulit buah itu dengan cairan air plus ekoenzim supaya semua zat-zat kimia, lilin-lilin yang ada di luar dan bekas obat-obat semprotnya itu bersih. Jadi ingatlah rumusnya ya, 1 3 10. Dan macam bio yang digunakan kalau bisa itu minimal 5 macam bio. Tapi kalau seandainya nggak ada gimana? Adanya cuma 1 macam, buat aja nggak apa-apa. Karena tujuan utama dari pembuatan ekoenzim itu adalah menghabiskan sampah organik di rumah kita. Sekali lagi ya, tujuannya menghabiskan sampah organik di
dapur rumah kita atau di rumah kita. Jadi jangan khawatir, mau berapa macam pun buat aja. Nanti pada saat kita membuat beberapa kali, beberapa wadah, hasilnya bisa dicampur jadi satu dan kalian akan mendapatkan ekoenzim dengan enzim bermacam-macam bahan ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke, next. Oke. Nah, ini ada yang namanya sistem cicilan. Sistem cicilan ini adalah untuk rumah tangga kecil ya yang biasanya BO-nya itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau kayak misalkan restoran atau tempat makan kan pasti itu banyak ya sampah dapurnya ya, sisa buah dan sayur. Apalagi kalau apa namanya itu penjual es buah gitu ya, pasti banyak. Tapi kalau kita di rumah, kadangkala kan sampah yang kita kumpulkan itu tidak banyak. Jadi ada sistem cicilan. Sebetulnya bisa dengan misalkan kita itu menyimpan di dalam kulkas, tapi kan itu menemuin kulkas ya. Ntar kalau dibuka kulkasnya bukannya buah-buahan dan sayur, tapi isinya bahan organik atau sampah organik kan nggak oke juga gitu ya, kecuali kalian memang menyiapkan tempat khusus. Tapi kalau nggak, kita buat dengan sistem cicilan, caranya sama. Wadahin dulu air dan gula yang sudah dicampur, dilarutkan di tempatnya. Ya, harus dicatat ya. Setiap kali kita membuat ekoenzim itu harus selalu dicatat. Airnya kita pakai berapa, gulanya kita pakai berapa, BO-nya perlu berapa. Nah, untuk menentukan bagaimana kita tahu airnya berapa banyak, kita harus tahu dulu wadah yang kita mau pakai itu volumenya berapa. Misalkan volume wadah itu adalah 10 liter. Nah, untuk menghitung jumlah air yang kita pakai itu 60% dari volume wadah ya. Jadi kalau misalkan wadahnya 10 liter berarti airnya berapa? Sekitar 6 kan. Nah, setelah kita ketemu jumlah airnya dibagi 10 itu ketemu jumlah gulanya. Kemudian dari jumlah gula dikali 3 kita temukan jumlah BO yang kita perlukan. Seandainya nih contoh kita perlu BO-nya itu ternyata katakan 1 kilo gitu ya. Tapi sampah hari itu yang atau sampah organik yang kita punya itu nggak sampai 1 kilo. Kita cuma punya 300 gram. Nggak apa-apa, masukkan dulu ke dalam air dan gula yang sudah siap di wadah. Tapi jangan lupa dicatat, hari ini tanggal sekian masuk 300 gram. Lalu besok ada lagi 500 gram, masukkan lagi, catat tanggalnya dan jumlahkan. Pada saat kita mencicil seperti ini, paling lama adalah 14 hari harus sudah selesai mencicil gitu ya. Kalau kalian buat wadah kecil seperti ini mungkin nggak masalah. Tapi kalau kalian karena berpikir menunggunya lama nih 3 bulan ya, lebih baik langsung bikin di gentong klorin yang kapasitasnya 35 liter. Otomatis perlu BO-nya itu sekitar mungkin 10 kilo lebih gitu ya. Kan pasti nggak mungkin selesai dalam 1-2 hari kecuali memang kita niat ngumpulin BO-nya ya. Nah, itu catatan yang kita buat itu sangat penting untuk mengingatkan kita berapa banyak yang sudah masuk BO-nya ya. Dan perhitungan fermentasi dimulai pada tanggal terakhir di saat BO itu komplit. Jadi misalkan kita nyicilnya 1 minggu ya selesai, ternyata jumlah yang dibutuhkan itu tercapai dalam waktu 1 minggu. Nah, 1 minggu itu tanggalnya pas jatuh misalkan tanggal 10. Nah, berarti dianggap hari pertama itu adalah tanggal 10 bulan, katakan bulan ini misalkan tanggal 10 bulan 11. Nah, itu dihitung hari pertama, baru dimundurkan 3 bulan, itu adalah tanggal panennya. Paham ya? Jadi di catatan kita itu, di notisnya itu harus ada tanggal pembuatan mulai tanggal berapa, sampai 3 bulan kemudian adalah tanggal panennya. Gitu ya. Oke. Kemudian usahakan catatan kita itu terjaga sampai 3 bulan kemudian itu tetap bisa dibaca. Karena beberapa kali juga kalau kita nggak hati-hati, itu pada saat waktunya panen, itu ternyata tulisan di kertasnya itu udah hilang. Dan kita lupa, ini kemarin tanggal berapa harusnya panen ya. Terus isinya apa aja BO-nya ya. Jadi kalau Kak Erna biasanya kertasnya selalu Kak Erna lapisin, masukin di kantong plastik, baru ditempel ke wadahnya, sehingga sampai waktunya panen dia tetap aman. Gitu ya, oke. Kemudian, oke tadi sudah dijelaskan bahwa BO yang tidak boleh dipakai itu yang kering
kering tuh contohnya gini, kulitnya singkong. Terus yang berminyak, contohnya kelapa, avocado, itu berminyak tidak boleh. Lalu yang bergetah, contohnya nangka, kulit nangka gitu ya, atau apa yang bergetah. Kemudian yang tidak boleh lagi juga apa yang tajam-tajam ya, kayak misalkan apa namanya itu kulit duren, jangan ya, lebih baik jangan, itu berbahaya sekali. Jadi ada beberapa BO yang memang tidak disarankan untuk dipakai. Oke, manggis itu jadi perdebatan karena ada yang bilang nggak apa-apa masukin aja karena manggis itu juga bagus kok bisa dipakai vitamin untuk minum dan sebagainya. Tapi ada yang bilang bahwa itu akan membuat warna pada EE itu pada saat dipakai untuk nanti salah satunya mencuci pakaian itu akan membuat apa ya, apa orang Jawa bilang tuh ngelunturin gitu ya. Warnanya akan luntur, pakaiannya itu akan kena warnanya manggis gitu. Jadi kalau yang ragu-ragu, pokoknya semua yang diragukan atau kalian tidak yakin, ya lebih baik jangan dimasukkan. Lalu di gambar berikut ini kita setelah ini waktunya panen ya. Pada saat panen kita buka itu cairannya akan tampak seperti yang gambar sebelah kanan dan kita lakukan tes pH untuk melihat seberapa asamkah cairan ini. Yang bagus itu adalah pH-nya di bawah 4. Jadi seperti ini adalah 3,5 ya. Dari pengalaman Kak Erna, semakin kedap udara di dalam wadah, maka pH itu akan semakin rendah. Yang paling rendah yang pernah Kak Erna dapat itu 3,1. Ya, tapi ada teman yang bikin sampai 2,9, itu luar biasa banget. Tapi kalau seandainya wadah kita itu tidak terlalu kedap, itu biasanya rata-rata itu hasilnya 3,7, 3,8 itu fine, oke ya. Bisa dipakai untuk apa namanya? Pengobatan. Nah, kalau seandainya pH-nya itu 4 atau di atas 4, bisa dibilang kan tidak mencapai targetnya ya. Kalau Kak Erna biasanya lebih rela difermentasi lagi sekali. Jadi jangan dibuang, ini nggak jadi terus dibuang semua satu kaleng, itu sayang-sayang. Biasanya Kak Erna akan masukkan lagi molase sejumlah yang awal, lalu ditutupnya itu dikedapin lagi. Tapi ini hampir tidak pernah terjadi ya, hanya terjadi 1 atau 2 kali ketika kita salah proses, maksudnya salah penempatan atau agak males merapatkan wadah. Jadi jangan males ya, kalau bikin ekoenzim itu harus niat dalam suasana hati yang happy, yang apa tuh namanya, yang bersemangat. Jangan lagi marah-marah atau jangan lagi bete atau jangan lagi apa namanya itu nggak mood gitu ya, not on the mood terus bikin ekoenzim itu hasilnya akan berbeda ya. Apalagi mengaduk ekoenzim sambil ngomel-ngomel gitu, sambil bersungut-sungut itu pasti rusak ekoenzimnya. Karena ekoenzim itu dia hidup gitu. Mikroorganisme di dalamnya tuh dia hidup. Kalau kita bikin ekoenzim tuh harus sambil ngomong, kamu akan jadi ekoenzim yang hebat ya, semangat ya, terima kasih ya sudah jadi enzim yang baik, bla bla bla. Katakanlah yang positif, I love you, thank you. Ya seperti itulah. Atau sambil nyanyi-nyanyi ya, sambil nyanyi-nyanyi itu akan sangat bagus hasilnya. Kemudian apa yang membuat ekoenzim itu kadang gagal juga adalah waktu kita meletakkan tempat ini di tempat yang agak kotor, misalkan dekat got, kemudian di dekat tempat yang jarang dikunjungi, gelap, yang pokoknya itu kayaknya kita aja sendiri nggak mau ya ditempatkan di situ. Terus kemudian juga terpapar matahari yang langsung, yang terlalu panas, atau terganggu oleh suara ribut atau elektromagnetik gitu. Jadi misalkan kita taruh wadah yang sedang berproses ini di dekatnya kulkas misalkan, atau di dekatnya alat elektronik yang lain, atau di garasi mobil yang setiap hari itu mobilnya dipanasin dan sebagainya, itu kemungkinannya untuk rusak itu lebih besar. Kemudian juga di dekat suara bising, ya kayak misalkan mesin yang ribut dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi. Karena ekoenzim itu suka tempat yang tenang, yang bersih, yang positif ya. Karena walaupun dia itu di dalam wadah yang tertutup, tapi kalau kita letakkan di dekat misalkan handphone atau alat elektronik, dia akan menyerap radiasi yang dihasilkan oleh alat elektronik tersebut. Jadi sebelum fermentasi selesai, jangan letakkan di dekat elektronik atau tempat-tempat yang
mengandung radiasi. Tapi nanti setelah jadi panen, itu boleh dipakai untuk menyedot radiasi dari laptop kalian, handphone kalian, itu akan sangat bagus ya. Kemudian setelah dipanen, cairannya disaring ya, diambil, ampasnya bisa dipakai untuk yang sebelah kiri ini. Digantung, dikeringkan, bisa jadi untuk menyerap aroma tidak sedap di dalam ruangan, di mobil, atau untuk mengusir binatang-binatang yang tidak diinginkan ya. Misalkan tikus gitu. Kemarin itu di jendela dekat kamarnya Kak Erna yang bawah itu ada tikus segede kucing. Percaya nggak percaya, itu mengerikan sekali ya. Jadi tikus segede kucing lewat ya. Terus Kak Erna tuh lihatnya, taunya dari mana? Oh, ada kotorannya ini gitu ya. Dan benar-benar Kak Erna lihat sendiri tikusnya itu gede banget. Nah, kemudian Kak Erna ambil ekoenzim dan Kak Erna semprot itu dekat jendela, di bawah jendela, dan kebetulan di bawah itu ada pot-pot tanaman, langsung semprot pakai ekoenzim murni ya, tidak dicampur air, bukan di tanamannya, di potnya ya. Dan Kak Erna perhatikan besoknya itu tikusnya sudah nggak berani mampir lagi. Jadi itu benar-benar sangat bagus kalau kalian mungkin di dapur ada tikus atau ada mungkin kecoa lah atau apa, itu bisa menggunakan ekoenzim ya. Oke, next. Kita belum masuk ke fungsinya ya, tapi Kak Ana tuh terlalu bersemangat kalau cerita tentang manfaat ekoenzim itu karena banyak banget ya. Nah, ini kita baru masuk nih sekarang manfaat. Lanjut aja Kak Foni. Next. Oke. Jadi kalau kita pilah-pilah, kita pisahin itu, ekoenzim bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ya, kesehatan, pertanian, dan perbaikan lingkungan. Kita masuk satu persatu ya. Kebutuhan sehari-hari ini adalah yang paling seru karena yang akan kalian lakukan sehari-hari. Contohnya dari bangun pagi, kita bangun tidur ke terus mandi ya kan. Nah, mandinya itu adalah airnya itu sabun mandinya kita campur dengan ekoenzim. Nanti itu ada ada takarannya ya. Mungkin bisa minta ke gurunya atau gimana kita share. Shampoo-nya juga kita campur pakai ekoenzim. Sikat gigi juga pakai air dicampur ekoenzim. Udah nggak pakai odol lagi ya. Kak Foni dan Kak Erna tuh sudah berapa bulan ya? Mungkin setahunan ya, udah setahun lebih nggak pakai odol lagi karena cukup menggosok gigi dengan air dan ekoenzim itu hasilnya lebih bersih. Obat kumur semacam yang merek-merek itu ya udah nggak pakai lagi karena dengan berkumur dengan air dan ekoenzim itu jauh lebih tahan untuk mulut kita itu tetap bersih ya. Kemudian habis mandi kita apa lagi? Mencuci pakaian bisa ya. Kemudian untuk ini yang kita penting karena sekolah sebentar lagi mau ini ya onsite ya. Hand sanitizer, desinfektan untuk menyemprot udara. Tangan kita satu hari itu bisa cuci tangan sampai berapa ya? Kalau kayak hitung tuh mungkin 100 kali ada ya cuci tangan. Sabun cuci tangannya dicampur ekoenzim. Lalu kita membuat sendiri hand sanitizer, nggak perlu lagi beli yang mahal, cukup dengan air dan ekoenzim. Lalu semprotan desinfektan untuk menyemprot sekeliling kita, bahkan menyemprot temanmu kalau perlu ya, kalau dekat. Itu cukup dengan air dan ekoenzim, itu aman dan kemampuannya itu 4 kali lipat lebih kuat daripada yang biasa ya. Kemudian ini juga kita lihat gigi kita nih yang ada karang gigi dan sebagainya ya. Ini bisa bersih. Kemudian juga apalagi ya? Kalau kalian yang suka kecantikan itu lotion kalian ya bisa dicampur dengan ekoenzim sedikit, ada takarannya supaya zat kimia yang ada di dalam bahan-bahan itu bisa dinetralkan dengan ekoenzim. Dan kemudian kalau pas sariawan atau pas ada luka berdarah itu juga bisa kumur dengan ekoenzim ya. Dicampur air tentunya ya, jangan murni ya. Lalu sehari-hari juga kita untuk membersihkan tempat tinggal kita, ngepel lantai, cuci baju, bersihin toilet ya. Mungkin kalau anak-anak dapat tugas dari mama cuci piring, ya itu sabun cuci piringnya campur dengan ekoenzim supaya tangan kalian tidak pecah-pecah atau alergi. Kemudian membersihkan kompor ya, ngepel lantai ini paling gampang, paling cepat air dengan ekoenzim aja. Itu terutama yang punya
pet ya, yang punya peliharaan anjing lah, kucing lah, itu kadang pipisnya segala macam langsung aja dipel dengan air plus ekoenzim, itu akan sangat menolong kalian kerjanya cepat dan bersih. Lalu cuci pakaian juga ya, cuci pakaian. Kalau pakaian ketumpahan misalkan sesuatu yang berwarna atau kotor kena minyak, itu semua dipakein ekoenzim, itu cepat banget hilangnya dan bersih. Juga dia membuat pakaian kita itu tidak tidak bau gitu. Kalau merendam misalnya pakaian itu harus direndam dulu gitu ya. Itu juga membuat tidak bau airnya. Lalu terutama pakaian dalam. Pakaian dalam kita itu sangat penting untuk dicuci dengan sabunnya menggunakan ekoenzim dan juga airnya dicampur ekoenzim, karena itu sangat vital loh buat kesehatan kita ya. Penyerapan zat kimia dan yang lain-lain yang terbanyak masuk ke dalam tubuh kita itu melalui organ vital kita. Nah, kalau kita nggak hati-hati menjaga, itu bukan sekedar berjamur dan gatal, tapi merusak organ. Termasuk pemakaian, terutama kalian anak-anak muda suka banget pakai kosmetik ya, lotion lah, sabun mandi yang sekarang tuh wangi-wangi, itu pakai apa yang untuk ketek gitu ya. Sorry ya, Kak Ena ngomongnya terlalu vulgar, tapi itu memang penting banget. Kalau kalian nggak hati-hati ya, pemakaian dari luar masuk melalui kulit itu bisa merusak organ tubuh kalian. Jadi ini harus kalian tahu dan kalian perhatikan. Jangan sembarangan pakai zat-zat kimia yang kalian tidak tahu itu bahannya. Baca dulu ingredients-nya sebelum kalian memutuskan untuk memakai. Terutama yang mengandung pemutih-pemutih. Banyak anak sekarang Kak Erna lihat, termasuk anak Kak Erna, dia sukanya itu yang pemutih apalah kulit lah yang biar kinclong gitu kan. Hati-hati ya. Campur aja dengan ekoenzim kalau kalian nggak yakin supaya lebih aman. Oke, next. Selain pemakaian di rumah, ini kan tadi juga termasuk pemakaian rumah ya, nyuci buah sebelum dimasak dan sebagainya. Ini karena mau kasih tahu yang buat yang suka bercocok tanam ya. Di TD itu kan juga ada greenhouse ya, di belakang tuh kayak lihat itu kan pohonnya kecil tapi udah ada buah serikayanya waktu itu kayak lihat. Nah, ini yang di sebelah kiri ini contoh salah satu penggunaan ekoenzim pada tanaman. Perkebunan persawahan itu kalau yang luas ya. Kalau kita di rumah mah kebun kecil kita bisa dipelihara dengan ekoenzim. Ada takarannya ya, cuman 1:1000 aja. Bayangin, 1 liter air cuman perlu 1 ml ekoenzim dan bisa membuat buah yang gedenya segini. Pohon pepaya di kebun Kak Erna itu sebelumnya itu normal-normal aja. Maksudnya normal tuh ya berbuah tapi nggak gede-gede banget gitu ya. Jadi buahnya itu cenderung malah imut-imut kecil sampai kita tuh males juga metiknya gitu, biarin aja gitu. Lalu satu saat Kak Erna itu panen ekoenzim, tidak punya waktu mengelola ampasnya gitu. Tapi sayang kalau dibuang, jadi akhirnya Kak Erna coba di kebun sebelah rumah itu pohon-pohonnya lagi mogok, lagi ngambek ya. Sudah 3 tahun pohon rambutan tidak mau berbuah, terus pohon jambunya itu kecil-kecil banget buahnya ya. Jadi akhirnya Kak Erna tuh lempar-lemparin aja itu ampas sisa ekoenzim itu ke bawah pohon-pohon yang besar itu. Lalu udah dibiarin aja, nggak tiap hari diliatin gitu nggak. Terus suatu saat tiba-tiba pohon pepayanya itu ambruk gitu. Sampai tercabut ke akar-akarnya. Ternyata setelah Kak Erna lihat itu gara-gara ini. Pepayanya tuh satu pohon itu bisa dapat 8 biji buah yang gedenya segede jidor gini nih ya. Masih tambah lagi beberapa sekitar 5-7 buah yang kecil-kecil sepepaya Thailand. Gimana nggak ambruk pohonnya ya? Itu baru satu pohon pepaya. Lalu sampai sekarang pun pohon pepaya masih terus berbuah ya di sebelah ya. Terus rambutan yang udah 3 tahun itu mogok nggak mau berbuah, itu berbuah lebat dan manis. Begitu juga jambu apa tuh namanya itu yang merah tuh ya, jambu Darsono atau apa tuh, yang sebelumnya tuh udah 2 tahunan itu buahnya kecil kena angin aja belum gede udah jatuh semua di tanah. Ini buahnya gede-gede banget dan manis. Jadi itu salah satu contoh, belum lagi cabai dan lain-lain ya. Bunga juga daun. Jadi buat kalian yang suka bercocok tanam atau punya kebun bisa memanfaatkan ekoenzim untuk perkebunan. Oke, next. Next, kita akan masuk di kesehatan ya. Ini adalah salah satu cara paling gampang untuk mendetoks tubuh kita ya.
dengan ini di bawahnya ini ketutupan ini ada ember nih ya. Ini ada kelihatan ember ini diisi air hangat ya. Sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius lalu dimasukkan ekoenzim ya. Kalau embernya gede selutut, rendamnya selutut ya ekoenzimnya 100 mili. Tapi kalau enggak cuma di baskom ya sekitar 5 sampai 6 tutup ekoenzim lah. Lalu dikerubutin seperti ini, ditutupin selimut ini tujuannya adalah satu, telapak kaki manusia itu sebenarnya adalah salah satu tempat di mana pembuangan racun ya, termasuk juga di bagian tubuh kita tuh ada ketiak, telapak tangan, leher itu sebetulnya tempat-tempat kita tuh kalau detox tuh keluarnya di situ. Jadi nanti pada saat kita rendaman air seperti ini, air ekoenzim ini, setelah berendam perhatikan airnya. Kalian akan lihat kalau kalian punya gangguan kesehatan, misalkan kolesterol gitu ya. Tapi masa anak sekolah kolesterol sih ya. Kalau misalkan kolesterol nih, nanti air bekas rendaman kaki itu bisa ada kayak minyak-minyak di atasnya itu ngambang kayak gitu. Atau tiba-tiba air rendamannya itu jadi lebih gelap. Bukan karena kaki kalian kotor gitu, tapi karena ada racun dari dalam tubuh itu yang dikeluarkan melalui air itu dan kalian bisa merasakan beda. Tubuh jadi lebih ringan, terus kemudian BAB-nya jadi lebih lancar, tidur jadi lebih nyenyak, yang seperti itu ya. Kak Foni, ini slide-nya kayaknya pindah. Oke. Nah, kemudian juga itu salah satu cara mendetoks. Banyak kasus ya yang Kak Erna sendiri tahu langsung bukan katanya gitu. Orang asam urat ya, diabetes, kemudian kolesterol, bahkan ada yang lumpuh itu bisa kembali bergerak, berjalan yang nggak bisa jongkok jadi bisa jongkok ya. Terus juga wasir ya, itu sembuh hanya dengan cara ini merendam kaki, detox rendam kaki dengan menggunakan ekoenzim. Itu luar biasa banget nggak sih? Wow ya. Lalu selain itu juga bisa dipakai untuk semprotan ya. Mungkin next slide, nggak tahu file berikutnya ya. Kalian misalkan luka berdarah nih, kepotong cutter atau kena apa, luka melepuh ya. Terus kemudian luka terbakar, kesiram minyak panas, air panas, atau luka gatal, alergi dan sebagainya, itu cukup disemprot dengan larutan ekoenzim ya. Kalau mau dikeringkan, misalkan luka yang basah mau dikeringin itu pakai murni, tapi kalau enggak itu cukup dicampur dengan air pun itu akan sangat bereaksi. Karena ekoenzim ketika bertemu air baru dia itu benar-benar bekerjanya lebih maksimal lagi untuk menyembuhkan luka, termasuk luka membusuk ya, itu bisa tumbuh daging lagi. Itu luar biasa banget. Lalu di sini juga ada yang rambutnya rontok, tapi kayaknya anak-anak kan enggak ya, semoga enggak ya. Rambut rontok, lalu mulai botak lah dan sebagainya, ini bisa tumbuh lagi ya. Termasuk ketombe rambut, kemudian rambut yang pecah-pecah, kaku, itu semua bisa diatasi dengan samponya dicampur EE atau keramas dengan menggunakan air yang diberikan EE di dalamnya. Yang di sebelah kanan ini juga masih berkaitan dengan kesehatan, bahwa kita harus bersyukur bahwa di Bali itu sekarang hampir semua pihak itu ya sudah menggunakan ekoenzim. PMI adalah salah satunya ya. Kak Foni dan Kak Erna tuh rutin mengirimkan ekoenzim ke PMI ya, provinsi maupun kota, itu karena mereka sekarang udah nyemprot rumah, nyemprot ruangannya mereka, itu semua sudah menggunakan cairan ekoenzim. Bahkan PMI sendiri sudah membuat, punya stok sendiri sekarang, nggak tahu, lupa Kak Foni udah panen apa belum PMI ya. Tapi yang pasti mereka sudah mau tahu, mereka udah belajar menggunakan. Bahkan bukan hanya PMI, rumah sakit, hotel ya, bahkan hotel sekelas Bulgari, kemudian juga masuk di banjar-banjar ya, banjar-banjar di rumah-rumah, itu semua sudah melakukan penyemprotan dengan menggunakan ekoenzim. Bahkan di Denpasar itu setiap hari Jumat kalau karena nggak salah, itu wali kota sudah perintahkan itu untuk keliling kota itu menyemprot dengan cannon water itu cairan ekoenzim ya. Jadi kalau kalian mau membantu meringankan beban pemerintah, semprotlah ekoenzim di rumahmu sendiri gitu. Masing-masing semprot di rumahnya sendiri aja itu sangat menolong ya. Oke, next. Banyak ya pengaruhnya. Ini tadi yang Kak Erna bilang untuk luka ya. Nah, ini yang di sebelah kanan ini kaki temannya Kak Erna ya, kena kesiram minyak panas pada saat sedang menggoreng, dia melepuh seperti ini ya.
hanya dalam waktu 5 hari. Jadi dari tanggal ini sekitar tanggal 7 ya sampai tanggal 11 itu yang melepuh jadi normal kembali. Lihat ini kulitnya udah kulit yang sehat ya, normal. Tinggal ini sisa-sisa kulit keringnya ini mengelupas, udah bersih, tidak ada bekas lukanya sama sekali. Lalu yang di sebelah kiri ini juga salah satu anak dari teman Kak Erna, keloidnya parah banget, ini sampai timbul gini ya. Setelah diaplikasikan ekoenzim dia memudar. Ini cuma sekitar hitungan 1-2 minggu deh kalau nggak salah ya, Kak Erna lupa catat tanggalnya, tapi dia membaik. Kalau terus rutin dilakukan akan ada pertumbuhan sel kulit yang baru dan pasti akan bagus hasilnya. Kemudian next berikutnya. Jadi untuk kesehatan banyak banget ya. Masih banyak ya. Oke, ini adalah untuk lingkungan. Kita masuk ke lingkungan. Jadi ekoenzim itu bisa membersihkan air, udara, dan juga tanah. Ya, makanya Dokter Rusukon dan juga Dokter Jun itu bilang pada saat hujan turun lebat adalah saatnya menyiram ekoenzim. Jadi kalau turun hujan lebat, kalian bersenang-senanglah, ambillah sebotol ekoenzim paling tidak dan guyurkan keluar, buang ke apa tuh namanya, bukan buang, tuangkan ke got di depan rumahmu atau di apa namanya itu selokan ya, atau siram aja ke tanah di depan rumahmu atau ke aspal di jalanan, pokoknya siramkan aja ekoenzim supaya kena air hujan dan ikut air hujan itu mengalir ke tempat yang jauh. Kayak lagu aja ya. Mengalir sampai jauh gitu. Saking jauhnya sampai masuk ke sungai juga di sini, meresap ke dalam tanah ya. Kemudian masuk ke selokan-selokan dan itu akan memperbaiki ekosistem lingkungan. Jadi kalian dengan menyiram ekoenzim pada saat hujan itu menolong memperbaiki alam, safety earth. Selain itu juga kayak Kak Foni nih ya, paling rajin siram-siram sungai ini. Ke sungai, kemudian digelontor ekoenzim, kemudian apa namanya itu untuk memperbaiki alam ya. Begitu juga dengan disemprot ya. Pokoknya ekoenzim itu bisa memperbaiki alam kita termasuk ketika cuaca panas banget ya. Cuaca panas banget, kalian masuk mobil misalkan mobilnya kayak oven panas, semprotkan aja cairan air dengan ekoenzim ya, mungkin juga waktu kalian bawa yang itu tadi hand sanitizer atau desinfektan itu di dalam tas kan kita bawa terus tuh yang dari ekoenzim, semprotin aja itu akan jadi lebih sejuk ya. Termasuk ketika kita berada di tempat yang pengap, yang banyak orang yang kayaknya oksigen itu udah mau habis, semprotkan aja cairan ekoenzim plus air itu tadi ke sekeliling kalian, kalian akan merasakan oksigen itu bertambah dan kalian bisa bernafas dengan lebih lega. Jadi masih banyak ya, termasuk di daerah bencana, itu kita bisa menjernihkan air untuk dipakai air minum, hanya dengan memberikan ekoenzim ke dalam air yang bahkan kotor berlumpur. Itu singkat cerita ya, kalau pengen tahu lebih detail nanti japri aja, karena nanti waktunya akan habis di sini kalau dijelasin satu persatu karena saking banyaknya. Oke, next. Ini untuk perawatan jerawat, ini anak muda pasti senang ya. Apa namanya itu kita juga pada saat panen itu kadangkala itu ada dapat yang namanya jamur pitera ya. Nah itu bisa dipakai untuk masker. Kemudian kalau untuk jerawat itu totolkan aja, apa namanya totolkan, di toelin di jerawatnya itu ekoenzim dia akan mengering ya, akan mengering. Anak-anak Kayana juga kemarin pada saat jerawatnya lagi parah-parahnya itu kita terapi pakai ekoenzim ya. Dan kemudian kalau punya alat apa tuh apa namanya ya, kayak lupa, alat yang kayak dimasukin cairan lalu dispraykan ke muka tuh bisa kayak keluar embunnya itu loh, apa sih namanya? Nah, itu bisa diisi dengan 1 tetes ekoenzim di dalam air itu kemudian disemprotkan ke wajah itu juga akan sangat menolong ya. Lalu apalagi ya? Banyak banget sih soalnya manfaatnya ya. Next aja deh, Kak. Nah, jadi just do it. Lakukan saja. Semakin sering kalian membuat ekoenzim, semakin sering kalian bergaul dengan ekoenzim gitu ya. Sampai kalau perlu tidur pun bisa bikin ekoenzim. Kalian akan semakin menemukan banyak banget manfaat dari ekoenzim yang kalian sendiri akan wow, ternyata bisa ya, ternyata ekoenzim bisa gini ya, bisa gitu ya. Dan itu benar-benar yang amazing ya. Terutama sekarang ya, ketika kita sudah dengar isu COVID itu bukan hanya 19, nanti bakalan ada COVID-22 dan bla bla bla. Lalu kalian juga sudah rindu untuk masuk sekolah. Ayo kalau memang kalian pengen bisa onsite, dukung sekolahmu dengan ekoenzim.
setiap murid bawa cairan dengan ekoenzim di dalam tasnya. Jadi semprotkan sesering mungkin di sekitarmu. Dengan demikian kalian akan lebih aman ya. Ini pengalaman pribadi Kak Erna sendiri ya. Beberapa waktu yang lalu dari sekitar bulan Agustus, September, Oktober itu salah satu keluarga Kak Erna itu ada yang terkena COVID ya. Termasuk mertua Kak Erna sendiri, dan itu Kak Erna mau enggak mau harus terus keluar masuk rumah sakit, bahkan ke daerah yang tertulis area sangat beresiko tinggi menular dan sebagainya, termasuk juga sampai ke pemakaman dan sebagainya. Itu kalau nggak ada ekoenzim, kalau Kak Erna nggak semprotin ekoenzim terus, malam juga istilahnya itu rumah juga terus nyala humidifier. Tahu humidifier nggak ya anak-anak ya? Wadah yang dikasih air terus diuapin ke udara untuk membersihkan udara itu Kak Erna isi ekoenzim terus nyala 24 jam selama keluarga ada yang dirawat di rumah, dan perawat dengan APD itu keluar masuk terus di rumahnya Kak Erna. Itu kalau nggak ada ekoenzim, Kak Erna nggak tahu itu bagaimana ceritanya. Tapi puji Tuhan, dalam perlindungan Tuhan sampai hari ini, dari awal pandemi sampai hari ini, Kak Erna sempat sama Kak Foni mengunjungi rumah sakitnya COVID dan sebagainya, tetap sehat ya. Karena perlindungan Tuhan, tapi juga karena kita mau benar-benar peduli menggunakan ekoenzim itu untuk ganti nggak sembarangan gitu maksudnya. Prokes tetap harus jalan, terus ya. Bawalah cairan ekoenzim kemanapun kalian pergi, taruh di tas, taruh di mobil, taruh dimanapun, supaya kalian lebih aman ya. Tentunya jangan lupa berdoa juga ya. Ekoenzim adalah salah satu berkat dari Tuhan yang diberikan melalui Dr. Sukon ya, dan itu mari kita manfaatkan, jangan dipandang remeh. Sekian yang bisa Kak Erna bagikan buat kalian, semoga bermanfaat. God bless you. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Ernatan dan juga Miss Foni yang sudah membagikan ilmunya. Mungkin anak-anak silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan boleh bertanya ke Miss Foni atau ke Kak Ernatan. Ini banyak yang lewat chat, Miss. Oke, Tapi silakan. chat langsung, direct chat ya. Dari tadi yang aktif banget itu Meta. Meta aktif banget bertanya, kemudian ada Keisha juga. Keisha Amabella, dan siapa lagi? Hana. Meta ada bertanya apa lagi yang belum saya jawab ini dari chat tadi ya. Miss Moni, kira-kira wangi ekoenzim itu seperti apa? Nah, begini Meta, anak-anak ini perlu dicatat ya bahwa ekoenzim itu sebenarnya pengelolaan sampah berbasis sumber itu sudah di-SK-kan oleh Gubernur Bali ya. SK Gubernur nomor 47 tahun 2019. Saking urgentnya, saking masalah sampah ini menjadi isu yang besar sampai di-SK-kan. Jadi jangan dianggap remeh ya sampah-sampah itu. Kalau kalian tidak peduli dengan sampah-sampah itu, kita semua akan mendapatkan bahayanya gitu ya. Oke, saya stop share dulu yang ini. Saya akan jawab pertanyaan, yaitu wangi ekoenzim itu seperti apa? Nah, ekoenzim tadi itu kan ada sayur dan buah ya Meta, juga anak-anak semua yang lainnya. Maka seperti ini, sayur itu kalau difermentasi baunya memang menghasilkan bau yang agak kurang sedap. Artinya seperti sayur asem. Kalau kamu pernah makan sayur asem, baunya mungkin kurang lebih seperti sayur asem yang udah 2 hari gitu ya, kecut seperti itu. Nah, tetapi kalau ekoenzimnya itu banyak isinya buah, lebih banyak buahnya, terutama kulit jeruk dan kulit lemon, maka dapat dipastikan ekoenzimnya baunya wangi banget, wangi buah. Dia fermentasinya fermentasi buah, baunya benar-benar buah ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau buat ekoenzim itu, kalau Bu Foni sendiri terus terang tidak mau menghilangkan sayur. Kenapa tidak mau menghilangkan sayur? Karena di dalam sayur itu ada enzim-enzim yang dibutuhkan yang tidak ada di dalam buah. Jadi enzim sayur dan enzim buah itu berbeda. Makanya itu saya tetap memberikan sayur sedikit di dalam setiap pembuatan ekoenzim yang saya buat. Karena apa? Karena ekoenzim yang saya buat itu banyak sekali saat ini dipakai untuk menolong teman-teman saya yang sedang kena COVID. Banyak banget. Barusan minggu lalu teman saya, teman seperjuangan saya di sekolah penggerak juga ada yang kena COVID. Jadi kemudian kami
kirimkan ya, maksudnya disuruh kumur-kumur karena ekoenzim ini kalau dijadikan apa namanya cairan itu dikasih air ya. Ekoenzim nggak boleh diminum ya. Ekoenzim ini tidak diminum. Ini obat luar. Benar-benar tidak boleh diminum, tidak boleh kena mata karena dia pH-nya rendah. Jadi dikasih air 200 ml ditambahin ekoenzimnya kurang lebih 10 ml. Kalian bisa pakai gargle tuh ya gitu ya, dari lehernya habis ke atas gitu. Terus setiap hari gargle 3 menit seperti itu sangat mengurangi virus. Karena virus itu sebelum masuk ke tubuhmu dia akan tinggal dulu di tenggorokan dalam waktu beberapa lama, baru dia bermutasi masuk ke dalam tubuh. Jadi orang COVID itu nggak langsung, ada namanya fase mutasi dulu gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau seandainya juga setelah digargle itu rajin gargle seperti itu tuh mengurangi sekali untuk apa namanya untuk penyebaran virusnya. Tapi juga kalau sudah kena COVID dia pilek ya, dia pilek batuk maka harus diuap. Ekoenzim itu dicampurkan dengan air hangat, dia diuap, disedot-sedot seperti ini langsung itu ingusnya mencair, riak batuknya itu keluar ya, riak batuknya itu keluar dan itu membuat kan slem itu yang ada di paru-paru yang menyebabkan dia nggak bisa nafas kan. Nah ini akan menolong dia untuk keluar ya dengan diuap dengan ekoenzim ini. Terus biasanya orang sakit itu nggak bisa tidur, sulit tidur. Karena stres, karena mikirin sakitnya, juga karena memang kena pengaruh obat, kadang banyak dikasih vitamin, jadi dia nggak bisa tidur. Nah, dengan direndam kakinya dengan ekoenzim, dia akan memiliki kualitas tidur yang bagus. Nah, biasanya kalau kalian di rumah, coba tanya mama-mama kalian ya, terutama mama-mama yang sudah umur, mendekati masa menopause. Itu kalau wanita mendekati masa menopause itu, kalian ini udah SMP ya, mesti ngerti anatomi tubuh ya, baik itu gendernya wanita maupun pria. Nah, kalau sudah mendekati masa menopause, kadang kan ada wanita yang sulit tidur, ya, sulit tidur. Kalau direndam dengan ekoenzim kakinya, ditambah dengan garam sedikit, maka akan punya kualitas tidur yang sangat baik. Akan gampang sekali tidur. Ini udah Kak Foni, Miss Foni udah cobain ya ke beberapa teman-teman Miss Foni. Dan sekarang kita lagi menterapi teman-teman yang kena stroke. Ya, jadi yang kena stroke ini diterapi dengan ekoenzim. Jadi direndam kakinya, diberi ekoenzim, air, tapi tidak boleh terlalu panas, hanya sampai 40 derajat, 38 sampai 40 derajat saja airnya, kemudian ditambah ekoenzim, kemudian dikasih garam sedikit. Nah, ini yang stroke ini biasanya menolong banget loh untuk membuka peredaran darahnya sehingga dia bisa kembali menggerakkan anggota tubuhnya. Tentu saja dengan ditambah dengan obat-obat dokter. Tidak hanya itu juga, ternyata sekarang beberapa teman yang sakit kanker, mereka mulai menerapi tubuh mereka sendiri dengan mandi di bathtub pakai ekoenzim. Ini sudah dilakukan. Karena apa? Ternyata mandi dengan ekoenzim di bathtub itu dia menyedot semua beban-beban racun di dalam tubuhnya dan menghambat perkembangan sel kanker di dalam tubuh. Seperti itu. Sampai seperti itu hebatnya ekoenzim ya. Dan Dr. Rusukon tidak mematenkan. Jadi nunggu apa lagi gitu loh. Kalau sampahnya kita buang di rumah dapur kita malah bikin bahaya, memproduksi gas metana, kita hirup, kita semua terpolusi, kita semua jadi sakit, buminya hancur, buminya rusak, terjadi bencana alam yang begitu dahsyat ya, itu mengerikan, korban jiwanya banyak. Kalau kita mengelola sampah dari dapur kita, jangan jauh-jauh, dari dapur kita saja, maka kita akan menolong. Tidak hanya diri kita, tetapi banyak orang yang akan kita tolong. Begitu, Miss Wina, ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Foni dan juga Kak Enatan. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Mungkin satu orang lagi? Bisa langsung open audionya mungkin? Atau dari kolom chat ada yang bertanya, Ibu Foni? Ini ada yang kalau tanya yang takut baunya nggak enak, kan mungkin ada yang takut kan, baunya nggak enak. Terus ada yang tanya kenapa nggak boleh pakai buah-buahan yang berlemak. Memang tidak boleh pakai kelapa, apokat, dan duren, itu yang berlemak, maupun nangka yang bergetah ya, maupun kulitnya manggis tadi kita tidak gunakan. Karena yang kalau berlemak itu nanti menghasilkan minyak ya, ekoenzimnya berminyak dan itu tidak bagus kualitas ekoenzimnya.
Jadi kita tidak gunakan. Nah, duren, kulit duren sekarang masuk musim duren nih. Kulit duren, kulit kelapa dan sebagainya. Berarti gimana, Miss? Jangan dibuang juga di TPA, tapi dijadiin kompos. Nah, kompos itu kan kalian gali aja tanah di rumah kalian, terus masukin di situ, timbun lagi dengan dengan tanah, dikasih juga ampas ekoenzim yang ada, ditambah dengan ekoenzim sedikit. Kalau ada daun bambu itu bagus banget karena itu campurkan dengan daun bambu di komposnya, ditutup 3 bulan, nggak sampai 3 bulan lah, 2 bulan, 3 bulan itu udah menjadi tanah yang sangat subur. Dan kalian bisa jual kompos itu dari tanah subur, itu bisa dijual. Satu sak itu sudah punya harga sendiri. Itu bagus banget gitu ya. Itu kalau memang takut baunya nggak enak, kita bisa melakukan dengan namanya fermentasi 2. Fermentasi 2 itu ekoenzim yang udah jadi difermentasi lagi menggunakan bunga-bunga yang bau harum atau menggunakan rempah-rempah yang baunya harum seperti jahe, ya, jahe. Terus kemudian bisa juga dengan daun pandan, dengan daun serai, juga bisa menggunakan bunga kamboja, bunga mawar. Saya juga bikin fermentasi dengan bunga melati Belanda seperti itu, dan dengan lemon. Jadi yang dipakai untuk gosok gigi sama kita tuh bukan yang tidak beraroma ya. Kadang kita beraroma ya, kadang pakai daun mint seperti itu. Jadi ada aroma dan ada rasa seperti sensasi dingin-dinginnya gitu dapat. Jadi seperti odol juga akhirnya gitu kan, ada bau harumnya juga ada sensasi mintnya. Seperti itu. Itu yang kita lakukan dengan fermentasi 2. Nah, tidak hanya itu Bu Vina, dengan ekoenzim yang ada, kita sudah bisa membuat sabun sendiri. Kita bisa membuat sabun, bahkan saya memakai juga sabun lerak sekarang. Sabun lerak itu adalah saya membuat ekoenzim dengan lerak, yang akhirnya bisa digunakan untuk mencuci pakaian sendiri, gitu. Nah, cuci pakaiannya udah terutama pakaian dalam ya, saya udah nggak pakai sabun yang lain, tapi saya menggunakan sabun lerak untuk pakaian dalam, karena mengingat apa yang kita pelajari ya bersama para dokter itu bahwa tebaran deterjen itu sangat berbahaya. Deterjen itu sangat berbahaya sekali, tidak kelihatan mata, tapi tidak bisa hilang dari baju. Kalau dijemur pun dia tidak hilang. Nanti kalau dia deterjen itu terurai kapan? Pada saat dipakai sama kita baju ini, kemudian kita berkeringat, itulah deterjen terurai. Deterjen terurai menempel di kulit kita, itulah saatnya deterjen itu masuk lewat pori-pori kita. Dan paling cepat masuknya adalah lewat pakaian dalam yang kita gunakan, baik itu celana dalam maupun bra, ya, di bagian pori-pori itu cepat sekali, penyerapannya sampai 40%, itu yang berbahaya. Terus yang 15% itu yang paling besar adalah lewat muka kita. Jadi kalau kita pakai tisu, terus pakai tisu yang ada pemutih, terus kita pakai sabun-sabun yang ada kimianya dan sebagainya, itu berbahaya sekali buat kita. Makanya nggak heran kalau banyak ibu-ibu cantik yang ujung-ujungnya kena kanker payudara, kena kanker ini, kena kanker itu, ya karena seperti itu. Ya, oke, itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Foni ya atas pemaparannya, sungguh luar biasa. Dan mungkin sharing aja, saya di rumah juga beberapa kali menggunakan ekoenzim juga. Ibu mertua saya kebetulan udah panen juga. Ya, jadi sering rendam kaki pakai ekoenzim juga, kemudian menguap untuk kalau pilek gitu, saya sudah pernah pakai juga Ibu, dan sungguh luar biasa manfaatnya ya. Jadi sungguh luar biasa, anak-anak mungkin ini bisa membuka ide kalian untuk membuat suatu proyek mungkin ya, dari dapur, dari sampah dapur ternyata kita bisa menyelamatkan banyak hal ya, jadi menyelamatkan lingkungan kita terutama ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Foni dan juga Ibu Ernatan yang sudah hadir ya. Terima kasih atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua yang hadir. Untuk menutup, saya mohon kesediaan Mr. Ronald untuk menutup kita dalam doa. Ini karena waktunya sudah lewat, karena anak-anak harus melanjutkan kegiatan selanjutnya. Silakan Mr. Ronald. Baik,
Bisa dengar suara saya, Miss? Ya, Mister. Ya, mari kita berdoa mengakhiri pertemuan kita ini dan kita lanjut nanti lagi ya. Kita berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur buat karya dan anugerah Tuhan. Melalui ekoenzim kami banyak belajar bahwa ternyata obat terbaik itu adalah dari alam. Tuhan sendiri yang menciptakan. Kami menyerahkan narasumber hari ini, Ibu Foni, Ibu Erna, Tuhan berkati mereka dengan hati mereka memberikan ini kepada kami. Oleh sebab itu, balaslah melalui pekerjaan, pelayanan, bahkan keluarga mereka. Tuhan berkati dengan segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga menyerahkan siswa-siswi kami yang sudah belajar hari ini, biarlah Tuhan bukakan lagi ide-ide cemerlang untuk kegiatan tematik ini. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pertemuan kami hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Mr. Ronald. Kita berikan aplaus untuk Ibu Foni dan Ibu Ernatan yang sudah membagikan ilmunya. Ya, silahkan berikan reaction-nya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk anak-anak silahkan kalian 15 menit istirahat, kemudian nanti 30 menit ya dari sekarang. Kemudian nanti silahkan bergabung kembali ke grade-nya masing-masing. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kami Terima kasih izinkan semuanya. ya. Terima kasih, Terima Bu. kasih semuanya. God bless you. God bless you. Bye. Bye.